Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Sirajatullah, NPM 204300800. Jadi, saya ingin mempresentasikan hasil pemikiran saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS, khususnya mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Jadi langsung saja, teknik pengolahan data itu terbagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi itu adalah pengolahan data yang dilaksanakan dari bagian terpisah, dalam artian data diolah oleh suatu organisasi. Ya, jadi data itu diolah oleh satu organisasi. Contoh, biro jasa dan susunan manajemen fasilitas, itu contoh dari sentralisasi. Kemudian yang kedua, desentralisasi adalah pengolahan data yang sama seperti sentralisasi, hanya perbedaannya kalau desentralisasi ini dibagi per bidangnya. Jadi tidak hanya menangani tidak menyangkup semua data, tapi dibagi per bidang masing-masing. Nah, contohnya di bidang keuangan atau bidang hubungan masyarakat. Itu bedanya. Kalau sentralisasi itu semua data diolah menjadi satu atau diolah oleh suatu organisasi itu. Kalau desentralisasi itu dibagi per bidang yang menangani atau per bidang masing-masing. Nah, kemudian kekurangan dan kelebihan sentralisasi. Nah, kelebihan sentralisasi ini lebih mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat. Kedua, lebih cepat pengambilan keputusan dan pertukaran data atau informasi dapat dilakukan dengan mudah karena hanya satu yang menangani, yang mengolah data. Nah, kekurangannya itu terbatas kemampuan untuk menangani banyak pengguna dan layanan pelanggan, tidak mendapat manfaat atau fleksibilitas dan kecepatan dan pengambilan keputusan lokal. Itu kekurangannya karena hanya satu organisasi yang menangani ini. Nah, kemudian ke desentralisasi, kelebihannya itu peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya. Yang kedua, keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pemakai. Dan yang tiga, penghematan biaya. Penghematan biaya ini karena tidak semua unit memerlukan komputasi atau spek komputer yang sama ya. Nah, kemudian kekurangannya memungkinkan kekacauan kontrol karena yang mengolah data itu banyak. Kedua, kurangnya pengawasan pengendalian. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan tidak terlalu strategis. Oke, lanjut. Pengaruh distribusi. Nah, pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Pengaruhnya yang pertama, kita harus tahu pengertiannya dulu. DDP itu adalah data processing, data distributed processing ya. Tadi salah, maaf. Merupakan proses yang tersebar ke setiap penjuru. Nah, sifat penyebaran tersebut maka DDP perlu dikendalikan agar tidak salah tujuan. Nah, kemudian pengaruhnya apa? Pengaruhnya meningkatkan kemampuan komputasi, meningkatkan kemampuan data storage, memungkinkan kerja lebih efisien, dan yang keempat, meningkatkan end user manajemen, punya otoritas lebih. Itu pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Yang pertama, kelebihannya kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer dalam sistem dapat bekerja dengan secara
paralel sehingga pembebanan komputer server menjadi seimbang. Nah, jadi sistemnya itu paralel dan semua data itu tidak dibebankan ke server, jadi ada komputer lain juga untuk menyimpan data tersebut. Nah, kedua, alasan ekonomis bahwa merancang sistem yang terdiri dari jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Jadi dia merancang sistem komputer kecil yang sederhana itu mungkin sudah cukup, tanpa tidak harus komputer tunggal yang speknya tinggi, itu nggak perlu. Yang ketiga, alasan modularitas bahwa sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa memengaruhi modul lain. Dengan pembagian lokasi data, jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, itu tidak semua data terancam dan hanya data pada komputer tersebut yang hilang. Nah, fungsinya sistem membangun sistem jaringan komputer-komputer kecil tapi banyak. Nah, itu fungsinya apabila ada kerusakan pada komputer satu, maka masih ada backupan di komputer lain, backupan atau data lain ya, atau cloningannya seperti itu. Kemudian yang keempat, alasan organisasi dan otonomi pada sistem yang berpartisipasi. Semisal pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen. Dengan pengolahan data terdistribusi, data perusahaan dapat disebarkan tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab di atasnya. Jadi sistem atau data itu bisa di-share ke atasannya atau ke yang mempunyai perusahaan atau yang bertanggung jawab dari perusahaan itu. Nah, kemudian kekurangannya. Jadi kekurangannya itu di kompleksitas, yaitu bukan pengerjaannya mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Nah, admin atau administrator basis data mempunyai tugas ekstra. Tugasnya itu menjaga agar basis tersebut bisa tersebar di berbagai lokasi, jadi tidak salah alamat, langsung ke tujuan. Nah, di samping itu juga ada perawatan atau pemeliharaan sistem. Jadi sistemnya itu dirawat yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Jadi kekurangannya itu karena banyak komputer, jadi itu harus dipelihara atau dijaga sistem itu, dipelihara ya agar seimbang, agar menjadi satu kesatuan. Nah, itu juga bisa menyebabkan pembengkakan biaya karena tingginya kompleksitas. Nah, kemudian yang kedua, masalah desain. Ya, masalah desain ini dibuat harus diperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem yang terpisah. Jadi arsitek komputer atau speknya komputer ini harus diperhatikan atas sistem yang terpisah. Selain itu juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Jadi perubahan dan pengolahan data tersebut menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi. Jadi itu bisa bermasalah karena apa? Karena lokasinya itu berlainan seperti itu. Kemudian sistem terdistribusi itu ada dua ya, khususnya yaitu terintegrasi dan yang tidak terintegrasi. Yang pertama, sistem terintegrasi yaitu dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen yang terpisah menggunakan file
dari data, struktur data, program dan protokol yang umum yang dapat meningkat efektivitas yang mendukung evolusi sistem. Contohnya itu bisa di-upgrade lah kalau terintegrasi itu. Kemudian sistem yang tidak terintegrasi jadi sering digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan di departemen pemakaian yang sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatannya, atau jaringan sistemnya dirancang secara independen. Nah, yang kedua, manajemennya berbeda. Program aplikasi berbeda, data disimpan dengan rancangan sendiri. Namun mereka mengirim transaksi atau pemakai suatu sistem menggunakan program yang lainnya atau tidak terintegrasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, perancangan sistem yang terkoneksi ini baik terintegrasi ataupun tidak, itu memerlukan software, memerlukan aplikasi yang mungkin sama untuk koneksinya. Jadi software dan hardware yang dijual untuk pengolahan data terdistribusi tidak atau PDT itu tidak dipengaruhi oleh perancangan sistem yang terintegrasi ataupun tidak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tujuan utama PDT atau pengolahan data terdistribusi. Yang pertama, otonomi lokal. Jadi otonomi lokal itu adalah tingkatan otonomi lokal memberikan tingkatan dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Tujuannya itu meningkatkan tingkat otonomi intinya. Yang kedua, pengoperasian yang terpisah dan kontrolnya terpusat. Jadi dioperasikan di segala penjuru tapi pusatnya atau servernya, kontrolnya itu di pusat. Kemudian mengizinkan pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan dan database yang terpusat dengan berbagai tingkat kontrol yang terpusat. Jadi ada izin pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi ini di tingkat dengan pelayanan. Nah, yang ketiga, produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.